Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Desain dan Manajemen Formulir, yaitu Ibu Nopita Cahyaningrum, serta teman-teman sekalian yang mengikuti perkuliahan ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan materi standarisasi data di pelayanan kesehatan yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Angeli Marsha Patinama dengan NIM 210205125, dan para pembaca materi yaitu Elvira Cinta Cahyani dengan NIM 210205138, Nurlaili Suci Kurniasari dengan NIM 210205152, dan Jessica Adelia Setiawan dengan NIM 210205164. Pada materi ini kita akan membahas pengertian standarisasi data, tujuan standarisasi data, jenis-jenis standarisasi data, serta jenis standarisasi data di rawat jalan dan rawat inap. Untuk penyampaian materi akan saya serahkan kepada Elvira. Untuk Elvira, saya persilahkan. Pengertian standarisasi data. Standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar. Sedangkan data adalah keterangan tentang suatu hal dari seorang atau kumpulan orang dalam bentuk angka atau pernyataan. Misalnya ketika membahas data seorang pasien, kita dapat membicarakan tentang usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, suku, diagnosis. Selanjutnya, tujuan standarisasi data. Tujuan standarisasi data pelayanan kesehatan adalah untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi jenis data kesehatan, bentuk penyajian atau tampilan data kesehatan agar seragam. Untuk standar data pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia diatur dalam Petunjuk Teknis Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS dalam Permenkes nomor 1171 Menkes per 6 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit sebagaimana isinya tertulis sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1, setiap rumah sakit wajib melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Ayat 2, SIRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit. Pasal 2 ayat 1, SIRS merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi A. Data identitas rumah sakit, B. Data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, C. Data rekapitulasi kegiatan pelayanan, D. Data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat inap, dan E. Data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat jalan. Selanjutnya, jenis data. Berdasarkan sifatnya yaitu kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan sumbernya yaitu primer dan sekunder. Data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kualitatif, yaitu data kategori yang penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka, karena data ini tidak berbentuk angka. Yang kedua, kuantitatif, yaitu numerik yang dapat diukur measurable atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan, karena data ini berbentuk angka. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis standarisasi data di pelayanan kesehatan pada unit rawat jalan dan unit rawat inap. Berikutnya, data pelayanan rawat jalan. Data pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit atau di sarana pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan pengobatan kepada pasien menurut Permenkes No. 269 Permenkes
per 3 tahun 2008 tentang rekam medis pasal 3 ayat 1, yaitu isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata-laksanaan pengobatan dan tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang berikutnya, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Yang terakhir, persetujuan tindakan bila diperlukan. Data pelayanan rawat jalan. Sedangkan untuk laporan yang agregat berdasarkan Permenkes 1171 Menkes per 6/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Data pelayanan kesehatan rawat jalan terdiri dari 1. Formulir RL4B data keadaan morbiditas pasien rawat jalan. Yang kedua, formulir RL4B data keadaan morbiditas pasien rawat jalan penyebab kecelakaan. Yang ketiga, formulir RL5.2 kunjungan rawat jalan. Yang keempat, formulir RL5.4 daftar 10 besar penyakit rawat jalan. Data pelayanan rawat inap. Data pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit atau di sarana pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap. Menurut Permenkes nomor 269 Menkes 3 tahun 2008 pasal 3 ayat 2, yaitu tentang isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan 1 hari pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama, dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Berikutnya pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Dan yang terakhir, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Data pelayanan rawat inap. Sedangkan untuk data laporan rawat inap berdasarkan Permenkes nomor 1171 Menkes per 6 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, data pelayanan rawat inap dilaporkan dalam bentuk formulir terdiri dari 1. Formulir RL1.2 indikator pelayanan rumah sakit, 2. Formulir RL1.3 fasilitas tempat tidur, yang ketiga, formulir RL3.1 kegiatan pelayanan rawat inap. Yang terakhir, formulir RL5.3 daftar 10 besar penyakit. Baik, begitulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.